Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Tentunya kita kembali lagi berjumpa dalam acara kebanggaan kita yang selalu memberikan kita motivasi yang bermanfaat di Generasi Emas Indonesia. Dan luar biasa malam hari ini seperti biasa di studio sudah kehadiran para pemuda Indonesia yang nantinya akan menjadi para pemimpin bangsa yang luar biasa. Ada teman-teman dari ISQ Business School. Dan teman-teman dari Stikes Dharma Husada Bandung. Tentunya di Generasi Emas tidak lengkap bila sosok ini tidak ada. Sosok yang selalu memberikan motivasi yang luar biasa, memberikan pencerahan kepada para generasi muda untuk terus bangkit dan berkarya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Selamat malam Pak Ari. Malam. Sehat hari ini? Semangat. Luar biasa. Minggu lalu saya kita membahas tentang suara hati, sesuatu yang positif sekali. Mulai dari nilai-nilai yang harusnya diterapkan di masyarakat, kejujuran, keadilan. Tapi nih Pak Ari, seminggu belakangan setelah tayangan malam itu, dan seminggu setelahnya saya melihat sampai kemarin, itu kok jauh sekali dari apa yang Pak Ari ceritakan itu. Jauh sekali kita menginginkan jujur. Ya ada sih yang jujur tapi tidak serta-merta semuanya jujur. Menginginkan keadilan tapi di masyarakat demikian. Banyak sekali hal-hal yang mungkin jauh dari nilai-nilai yang sempat kita bahas itu kenapa ya Pak Ari? Alhamdulillah, memang benar bahwa selama ini seolah apa yang ada di hati kita, suara hati kita, begitu kita melihat ke masyarakat, ternyata masalah itu nampak tidak muncul. Tapi itu kan yang dilihat yang diburuk-buruknya saja. Yang baik-baiknya itu kan nampak. Tetapi kan tidak dimunculkan. Tapi saya percaya bahwa bangsa ini kalau kita lihat dengan lebih luas, dari kacamata yang lebih tinggi, saya percaya bahwa ini bangsa yang paling baik. Bangsa yang beradab. Bangsa yang lebih dari kita perkirakan. Tetapi berita-berita, koran-koran, media seolah bahwa bangsa ini buruk. Jadi malah kita lihat secara keseluruhan, secara umum, mari kita jujur. Coba deh, kita lepaskan sedikit berita-berita negatif yang kita baca, kita lepaskan sedikit tersimpan, lalu lihat sekitarnya. Apakah seburuk itu Indonesia? Tidak. Indonesia baik. Akan tetapi kita tetap harus berpikir bagaimana supaya Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Anak-anak muda seperti ini, pemirsa, pada tahun 2030, kita akan mengalami bonus demografi. Seusia ini jumlahnya 200 juta orang. 200 juta, tak pernah dalam sejarah dunia. Ketika yang lainnya minus, jumlah penduduk berkembangannya minus, karena tidak lagi mau melahirkan, Indonesia justru tenaga kerja produktif 200 juta. Kalau kita berhasil membangun pemuda Indonesia 2030 atau 2045, bukannya tidak mungkin poros dunia, kejayaan dunia letaknya di Indonesia. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mampu memanage ini semuanya, sebaliknya bisa menjadi bencana. Itulah sebabnya acara ini setiap Senin malam kita sampaikan melalui TVRI, agar bagaimana pemuda Indonesia mengerti cara memanage software atau komputer yang ada di pikirannya. Karena kebanyakan kita hanya pakar di komputer, ahli gadget, software semua kita ketahui. Ya, bagaimana FB kita buat, jago membuat web. Dalam 5 menit bisa bikin sistem aplikasi. Tetapi kita tidak bisa membangun sistem aplikasi pada otak kita sendiri. Kita tidak mengerti bagaimana sistem aplikasi pada jiwa. Akibatnya kita hang. Ya, itulah sebabnya program-program yang dilakukan saat ini adalah bagaimana memberikan kompetensi, kemampuan untuk menjadi keyboard terhadap pikiran kita sendiri. Keyboard untuk membangun karakter bangsa yang unggul. Mengapa? Karena 95% itu gagal bukan karena ilmu pengetahuannya, bukan karena kursusnya, bukan karena pendidikannya, tapi gagal tidak kenal bagaimana memanage keyboard, memanage hard disk, memanage screen atau panca indera, sehingga kita
menjadi manusia-manusia kelas dunia, world class. Ya. Hari ini kita sedang menghadapi MEA, ya, di masyarakat ekonomi ASEAN. Dan berarti sekarang Indonesia memasuki persaingan bebas. Tidak cukup kita hanya mengandalkan logika intelektual, kita harus mampu membangun mindset kelas dunia. Itulah mengapa acara Generasi Emas ini kita terus sampaikan di Indonesia. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk Generasi Emas. Pak Ari bicara manajemen software kita, terutama seperti itu, tidak dipungkiri lingkungan sangat berpengaruh. Dan kembali lagi seperti apa yang sudah saya lihat seminggu belakangan, software yang lebih dirasakan masyarakat memang hal yang negatif, banyak sekali. Mungkin Pak Ari bisa memberikan contoh yang sudah sangat beredar di masyarakat yang membuat kita terkadang melupakan sisi-sisi positif yang ada. Ya, ini ada sebuah riset, pemirsa, dilakukan di 5 negara ASEAN, yaitu Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia. Dalam sebuah riset, bagaimana tentang kekerasan di sekolah. Dari semua negara tersebut, yaitu Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia, rata-rata negara-negara tersebut angka kekerasan 70%. Dan yang mengejutkan, ternyata yang tertinggi adalah Indonesia, 84%. Mengapa ini terjadi? Mengapa kekerasan ini terjadi? Dan ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Mengapa? Karena dia akan membentuk hard disk kita, ya, akan membentuk alam bawah sadar kita. Karena begitu panca indera kita melihat, ya, panca indera kita itu adalah screen kita. Ya, ketika kita pergunakan laptop atau screen kita, menangkap berita itu, kemudian mendengar berita itu, bahkan lebih parah lagi, merasakan berita itu, berulang-ulang terjadi. Begitu masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, lama-lama dia tersimpan menjadi hard disk yang menjadi kemudi kita. Nah, kemudian akhirnya turun-temurun kekerasan itu terus terjadi dan terjadi berulang-ulang. Itulah sebabnya paling tidak hari ini kita harus paham bahwa ini terjadi dan bagaimana mengatasi permasalahan problema ini. Akhirnya yang terjadi apa? Polisi di atas menangkap, kemudian guru memanggil, guru-guru guide, kepala sekolah, tetapi sumber di bawahnya tidak pernah diselesaikan. Nah, acara hari ini kita membahas bagaimana supaya kita semua sadar bagaimana kita menjadi pakar keyboard seperti Pak Egy. Ya, keyboard komputer, keyboard organ, supaya kita bisa menjadi orang yang memiliki keindahan berbunyi, keindahan bicara, keindahan hati nurani. Ya, tepuk tangan dulu. Tapi Pak Ari, tadi Pak Ari mengatakan ada kalimat menarik bahwa selama ini kita selalu merapikan permukaan, tidak merapikan apa yang ada di dalam diri kita. Internal kita seperti itu. Kenapa sih memangnya harus dibenahi hal-hal seperti itu, Pak Ari? Ya, kita pengalaman-pengalaman kita, kemudian prasangka kita, prinsip hidup kita, coba kita lihat di gambar di belakang ini, ya, belenggu-belenggu kita, prasangka ini membentuk pengalaman-pengalaman yang akhirnya dia menciptakan alam bawah sadar kita, subconscious kita. Nah, kita harus mampu memprogram ini. Kalau anak-anak kita ini tidak mengerti apa yang terjadi dengan pikirannya, tidak mengerti apa yang terjadi dengan otaknya, tak mengerti ketika dia menatap, ketika dia mendengar, ketika melihat dan terjadi, mereka tidak mengerti bahwa mereka sedang menyusun hard disknya. Padahal hard disk sejati 50% itu adalah buatan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan, karunia indah, tapi hanya 50%. Karena 50% lagi adalah bentukan lingkungan. Ya, WhatsApp Anda, handphone Anda, FB Anda, teman yang bercerita, TV yang Anda tonton, itu membentuk karakter bangsa kita. Nah, kita yang memanage ini,
Kita yang mampu mengelola ini, paling tidak kita punya kompetensi. Oh, begini cara menata diri kita, ya, mengendalikan pikiran kita, hati kita, demi melahirkan manusia-manusia paripurna, manusia hebat. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Tapi Pak Ari balik lagi. Ini kan yang di belakang kita lihat aksi kekerasan, aksi yang mungkin terus-menerus diperlihatkan, tidak hanya yang kita lihat secara jelas di depan mata kita, baik media juga memberitakan. Bukankah itu menjadi pengaruh juga untuk internal kita, bahwa apa yang kita lihat juga akan membentuk karakter kita? Benar, dan 70% itu negatif. Dan lebih parah lagi, subconscious kita, dia, alam bawah sadar kita justru melawan diri kita. Melawan keinginan kita untuk maju, melawan keinginan kita untuk sukses, melawan keinginan kita untuk berdamai, melawan keinginan kita untuk adil, melawan keinginan kita untuk bahagia. 70% mendrive kita, mendorong kita untuk menjadi orang yang gagal. Akibatnya kekerasan, perkelahian, perpecahan, perkelahian antar remaja, korupsi yang melanda, dan berbagai banyak hal terjadi akibat kita tidak mengerti. Dan memang ini harusnya kan dibekali kepada anak-anak semenjak dia SMP, SMA dan seterusnya. Kalau di negara maju ini diprogram ya. Hal seperti ini diprogram. Begitu masuk SD, anak-anak Jepang bukan matematika fisika, tapi diajari baris berbaris, diajari hormat kepada atasan, diajari untuk melihat sejarah-sejarah bangsanya. Itu apa? Membangun hard disk anak-anak modern. Etikanya dulu yang dibangun dulu. Tapi kita ini lupa. Coba ingat pelajaran matematika fisika apa yang Anda ingat ketika dulu SD? Ada nggak? Nggak ada. Yang ingat apa? Pacar, betul? Apalagi cinta, putus cinta. Apa yang melibatkan emosi tersimpan, apa yang hanya logika hilang. Baik Pak Ari, sepertinya seru sekali dan banyak pertanyaan ya yang tersimpan, apalagi mengenai memori-memori masa lalu. Tapi kita tahan dulu pertanyaannya teman-teman setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Pemirsa Indonesia yang cerdas, terima kasih untuk tidak memindahkan channel Anda dan tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Untuk lebih semangat, mari sama-sama kita yel-yelkan kebanggaan kita. Boleh berdiri bersama. Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Luar biasa. Selamat duduk kembali. Pak Ari melihat problema masyarakat yang terjadi, bahkan di segmen sebelumnya kita melihat hal-hal negatif yang terjadi di masyarakat. Apa akibatnya kalau ini terus terjadi, Pak Ari? Coba kita lihat gambar ini mungkin ya. Di belakang ini saya mencoba membuat skema. Jadi yang titik putih tengah itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Itu yang diciptakan. Sedangkan yang belenggu hitam itu ditimbulkan oleh apa? Lingkungan, buku bacaan, TV, pergaulan, kejadian-kejadian, musibah, bencana, dan seterusnya. Dia akan membuat sebuah belenggu yang menutupi keaslian manusia. Aslinya manusia apa? Masih ingat juga pelajaran masa yang minggu lalu? Asli manusia apa? Jujur. Asli manusia apa? Adil. Asli manusia apa? Peduli. Asli manusia apa? Ramah. Kerjasama. Asli manusia? Tanggung jawab. Asli manusia? Pemaaf. Asli manusia? Damai. Aslinya manusia? Gotong royong. Gotong royong. Asli manusia? Visioner. Asli manusia? Peduli, kreatif, sabar, ya, dan inspiratif, ya, dan seterusnya. Tetapi mengapa asli manusia hilang? Coba lihat gambar ini. Karena dibentuk oleh satu, prasangka negatif, membuat cinta menjadi benci. Prinsip hidup membuat diri yang paling benar, ego, benar. Kemudian pengalaman putus cinta, semuanya menjadi buaya.
Betul? Pengalaman ditipu. Ngelihat orang, ini pasti penipu juga. Betul kan? Merasa diri sudah jadi palu, ngelihat paku maunya ngetok aja. Ya, ngelihat orang, ngelihatnya maunya ngetok. Ini apa? Pengalaman, kepentingan. Ya, keputusannya jadi tidak benar. Apa yang dilakukan? Yang penting saya untung, keluarga untung, masyarakat hancur. Terjadi tidak di Indonesia hal ini? Ya. Ya, di berbagai keputusan dibuat karena kepentingan, akibatnya rakyat yang akan jadi korban. sengsara, jadi korban. Jadi pemimpin itu tidak boleh punya belenggu yang warna hitam ini. Kemudian sudut pandang, melihat orang jeleknya saja, melihat mobil knalpotnya saja dibahas. Betul? Kurang kerja. Mau nggak Anda ketemu orang yang dibahas lubang hidungnya terus? Ketemu orang yang dibahas, kenapa sih hidungmu pesek itu, tolong jelaskan. Coba bayangkan. Kan nggak enak kan? Iya. Nah, kemudian pembanding, ya sudah pacaran dibandingkan, kalau si itu lebih sopan ya, kalau itu lebih kaya, betul? Mau nggak punya pacar yang membanding-bandingkan? Enggak. Dikasih uang, yang lain lebih banyak. Gak usah pacaran aja kalau begitu. Nggak usah pacaran. Terakhir literatur, akhirnya membuat aliran-aliran sesat. Yang lain adalah sesat, dirinya paling benar. Yang lain neraka, dirinya saja yang sorga. Nah, ini yang akibatnya yang hilang apa coba? Cintanya hilang tidak? Hilang. Damainya hilang tidak? Kasih sayangnya hilang apa tidak? Sifat pemaafnya hilang apa tidak? Hilang. Oleh karena itu, ketika TV yang kita tonton yang negatif, berita, internet yang kita tonton, teman negatif, bayangin kalau teman sakit hati, putus cinta, ngomong ke Anda, aduh kita pun akan terpengaruh. Nah itu, kemudian dengar, lihat orang yang berkelahi, berantem, akibatnya rasa aman kita hilang. Persatuan bangsa hilang. Kemudian sumber kehidupan juga menjadi rusak, ya. Akibatnya apa? Sulit belajar. Benar tidak? Kalau sedang putus cinta sulit tidak belajar? Sulit. Bawa pacar, wajah dia muncul lagi. Ingat lagi, ya. Bergaul juga jadi susah. Mengapa? Karena selalu curiga, jangan-jangan ini aliran sesat. Mengapa? Karena cerita-cerita yang buruk. Kemudian tidak dapat mengontrol emosi. Akibat dari memang sudah rusak titik tengahnya ini. Jadi sesungguhnya membangun karakter bangsa itu dibangun atau cukup dibersihkan saja? Dibangun atau dibersihkan? Dibersihkan, karena karakter manusia sudah dibentuk semenjak manusia lahir, berupa perjanjian antara manusia dengan sang pencipta. Sehingga coba saya ulang lagi, siapa yang suka kasih sayang? Angkat tangan. Siapa yang suka cinta? Keadilan, kebenaran, pemaaf, syukur. Kenapa kok Anda saya padahal nggak pernah kenalan, nggak pernah ngajarin Anda? Siapa yang ngajari Anda? Tuhan. Inilah yang disebut inner voice, ya, super intellectual intelligence. Nah ini yang kalau ini hilang, akibatnya apa? Nakal. Lihat, nakal adanya di mana? Belenggu yang warna hitam. Apalagi tawuran, apalagi narkotika, seks bebas dan sebagainya, korupsi dan sebagainya. Mengapa? Karena hati kita tidak menceritakan yang aslinya, tapi dia ditarik. Jadi di sini kayak magnet, ya, magnet yang bisa mendorong kalau yang positif, yang bisa menarik. Jadi di sini disebut dengan spiritual gravity, yang menarik keadilan, menarik kebenaran, menarik kasih sayang, mengeluarkan tanggung jawab, mengeluarkan sifat pemaaf. Nah ini yang muncul, itu yang menjadi cahaya Indonesia. Tetapi kalau kita tidak manage hard disk, inilah hard disk kita, maka yang keluar apa? Prasangka negatif. Apalagi? Prinsip hidup, pengalaman negatif, kepentingan, sudut pandang negatif, pembanding-bandingkan, literatur yang penting merasa benar. Bisa bersatu tidak bangsa kita? Nah ini kalau Pak Panglima TNI mungkin menamakannya proxy war. Tahu proxy war? Perang asimetris. Jadi perangnya itu seperti Winston Churchill itu bilang, the future empire is empire of mind. Penjajahan masa depan adalah penjajahan pikiran.
ya dirusak. Seperti dulu ketika Inggris perang ingin menguasai Hong Kong, apa dilakukan? Kirim dulu candu. Akhirnya masyarakat Hong Kong pakai candu. Setelah itu baru dikuasai, nggak usah perang juga sudah gini, mau perang juga, tembak, tembak ya, panah dulu ya, panah. Kenapa? Karena sudah rusak. Ya. Ini disebut dengan Pak Panglima, Pak Menhan juga mengatakannya ini proxy war. Ya, tepuk tangan untuk Pak TNI yang menunjukkan. Atau perang asimetris. Jadi sesungguhnya solusi untuk menghadapi proxy war apa? Membangun dan menguatkan jati diri bangsa. Begini Pak Ari, ini kan kita berharap bahwa belenggu-belenggu yang ada ini bisa hilang. Sementara pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak selalu bisa berbuat baik. Karena pasti ada sifat naturalnya sebagai manusia, ada kalanya dia berbuat salah. Mustahil kalau seandainya kita bilang pada setiap hari kita akan berlaku baik. Bahkan kita berlaku baik saja bisa jadi dipandang orang belum tentu baik. Benar ya? Itu seperti apa Pak Ari? Tidak apa-apa begitu. Jadi gini, ini rel kereta api. Ini rel ya. Kita kalau sudah punya rel, kita berbuat baik, kita akan terus berada pada rel. Kadang-kadang kita melenceng, tapi saya keluar rel apa tidak? Saya balik lagi dia ke relnya, betul? Jangan lagi keluar rel lagi. Kelihatan cantik. Saya keluar rel, balik lagi, betul? Kenapa saya balik kepada rel? Saya tahu rel. Tapi kalau dia nggak tahu rel, maka dia terus meloncong sana, masuk ke jurang, masuk ke lubang sumur dan hilang. Mengapa? Karena tidak tahu rel. Di mana relnya? Lihat gambar di titik tengah itu. Artinya kita harus kembali pada fitrah kita. Kepada jati diri manusia. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Terhentak dengan kata-kata kembali kepada jati diri manusia, yang mana manusia tidak luput dari dosa. Seperti apa caranya, Pak Ari? Jangan jawab sekarang, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas Indonesia. Pemirsa Indonesia yang cerdas, terima kasih untuk tidak memindahkan channel Anda dan masih bersama kami di Generasi Mas Indonesia. Pak Ari, wajah-wajah di studio ini adalah wajah-wajah kebingungan yang menyimpan banyak pertanyaan. Boleh tanya. Tentang tema yang kita bahas hari ini. Ya. Kita serahkan ke mereka. Ada yang ingin bertanya? Ada dua orang, tapi saya sepertinya lebih tertarik ke yang laki-laki. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ari, tadi yang kita lihat sendiri dari ada pola di atas tadi, salah satu belenggu adalah prinsip kehidupan. Nah, saya sendiri adalah orang yang memiliki prinsip kehidupan yaitu on time. Nah, gimana nih Pak, misalkan suatu saat nanti saya ketemu orang, terus saya udah on time nih, orang itu lama dan membuat saya menunggu lama, sehingga saya tinggal. Toh yang salah dia, jadi itu gimana Pak? Namanya siapa, Dek? Oh iya, nama saya Andi Ahmad Masabir Naksan, bisa dipanggil Abil. Oke. Dari ISK Business School. Ya, terima kasih. Prinsip hidup Pak Ari. Oke. Abil tetap berdiri situ. Jadi Abil prinsip hidupnya adalah on time. On time ya Bil. Jadi kalau ketemu orang yang tidak on time, kamu suka atau tidak sama dia? Kurang suka Pak. Kurang suka. Kemudian satu saat kamu janji sama dia, selanjutnya ternyata pada saat udah nunggu lebih kurang 1 jam terlambat sambil nguap lagi. Marah tidak? Kesel Pak. Kesel. Marah tidak? Marah karena dia tidak On time. on time. Berarti Nabil benar apa tidak? Benar, karena on time. Ya, tapi ada sebuah kejadian ketika ada sebuah rapat penting, semuanya sudah datang terlambat. Lebih kurang terlambat 30 menit, begitu datang, silahkan duduk, diam, tetapi ternyata dia menguap. Ya, di tengah meeting dia mulutnya nguap gitu ya. Akhirnya ditegur, kalau kamu tidak fokus, keluar. Akhirnya orang tersebut mengatakan, baik Pak, saya akan keluar, minta maaf. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tadi malam bapak saya meninggal dunia. Tapi saya tetap datang ke acara meeting ini, karena meeting ini penting.
Apa perasaan Anda, Bill? Berdiri. Ketika mungkin saya akan gimana ya? Ketika tahu alasan dia mungkin bisa lebih menerima. Asalkan alasannya yang jelas. Gitu. Tapi sempat ngusir dia? Sempat marahin dia kan? Sempat, Pak. Seharusnya apa? Seharusnya saya nanya dulu kenapa terlambat. Bagus, tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Ya. Apa yang hilang ketika kita merasa paling benar, yaitu prinsip hidup. Saya ini on time orangnya. Padahal orang tersebut terlambat karena bapaknya baru meninggal. Kita langsung tabrak dia. Just. Pada saat tabrak dia, sifat mulia apa yang hilang? Pemaaf. Cinta. Apalagi? Kasih? Saya. Sayang. Boleh kita punya prinsip, tetapi apa yang pertama lakukan? Tanya. Anda tahu bahwa kita prinsip adalah disiplin on time. Tolong jelaskan apa penyebab terlambat Anda. Kalau dia mengatakan, oh jalannya macet. Sejak kapan Jakarta tidak macet? Betul? Ya. Ya, Anda harusnya jalannya macet. Oh bukan macet. Saya sudah pakai mobil, tapi bannya kena paku. Anda harus kejar. Kenapa tidak pakai ojek? Tapi ojek duitnya nggak ada. Kenapa nggak minjem kantor? Nah itu prinsip, ya, yaitu no excuse. Kesalahan pertama terbesar dari seorang pemimpin ketika dia melaksanakan tugas adalah menerima excuse. Apa excuse? Alasan. Orang yang pintar itu bodoh, yang bodoh itu pintar. Orang yang pintar itu bodoh mencari-cari alasan. Dia hanya mengatakan, Bill, maafkan saya salah. Karena saya terlambat akibat macet, tapi apapun seharusnya saya datang 2 jam sebelumnya. Bisa dimaafkan saya, Bill? Itu bagus, betul? Tapi yang menyebalkan, saya tuh terlambat karena macet. Dan di perjalanan kena banjir. Dan kemudian di situ ada copet lewat. Copetnya lari, saya kejar. Ibu-ibu, nenek-nenek datang bilang, tolong. Nah, apa perasaanmu dibuat gitu? Katakan no excuse. Paham ya? Paham. Artinya tetap dia tegar kepada prinsip-prinsip, tetapi tetap kita punya sifat mendengar dan berempati untuk memberitahu dan menangkap apa sebenarnya alasan kita. Dengan cara seperti itu, lihat, titik tengah ini akan tetap hidup. Oleh karena itu, ketika kita prasangka negatif, senantiasalah berpikir positif. Melihat sisi lain. Ya, melihat sisi lain bukan hanya negatifnya. Coba kalau Anda pacaran, lihat negatifnya, cepat putus apa tidak? Cepat putus. Tetapi kalau Anda lihat sisi positifnya, misalnya sisi negatifnya, hidungnya pesek. Anda mengatakan, tapi di balik hidungnya yang pesek terdapat hatinya yang indah. Betul kan? Tetapi dia ternyata mungkin sifatnya pemarah. Tetapi ada positif mengatakan, di balik sifat pemarahnya, dia sangat pemaaf dan suka memberi. Dengan cara seperti itu putus cinta apa tidak? Tidak. Oleh karena itu, kalau prasangka negatif ganti dengan berpikir positif. Prinsip hidup. Yang penting tepat waktu. Boleh, tapi lihat, dengar suara hati. Apakah saya sudah mendengar? Apakah saya sudah memberi kesempatan dia menjelaskan? Kemudian pengalaman, ya. Coba buka pikiran. Pengalaman kita tanpa sadar mempengaruhi kita. Masa lalu kita sering disakiti, kena di ospek. Pernah di ospek dulu? Pernah. SD? SMP pernah? Pernah. SMA? Pernah. Begitu adik Anda masuk SMA, apa yang Anda lakukan dulu? Balas. Anda balas. Sadar tidak Anda balas? Tidak. Karena yang mengendalikan adalah alam bawah sadar. Kemudian kepentingan. Ingat, ketika oh ini saya kepentingan nih.
Saya sedang merusak titik tengah kejujuran. Maka pegang integritas. Melihat orang negatifnya, Anda harus jangan melihat satu, tapi Anda segera jujur, adil, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli, pemaaf, terima kasih. 7-7-nya sudah Anda lihat belum? 8-nya belum kan? Berarti kita harus punya sifat bijaksana. Ya, kemudian pembanding. Aduh, coba kalau pacar saya yang dulu, coba pacar saya seperti ini. Ya, coba kamu kan nggak lebih cantik dari Raisa. Kalau Raisa kan lebih, ya putus cinta terus kita. Mengapa? Karena suka membanding-bandingkan. Begitu pacarnya terlalu kurus, krempeng banget sih kayak Lidi, betul kan? Begitu dia gemuk, ini kok serba salah. Terus apa yang membuatmu bahagia? Terakhir, literatur, pokoknya begini, ini sesat, neraka, surga. Oh, wah, enak bener. Nah, untuk seperti itu kita harus belajar relearn, memahami terlebih dahulu. Intinya, kalau 7 itu hilang, maka yang ada apa di sini? Cinta, kasih sayang, keadilan, kebenaran, sifat memahami, penuh pengertian. Maka barulah Indonesia bersatu, bukan karena tanahnya, bukan karena perbatasannya, karena hatinya terikat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Karaoke. Luar biasa. Tapi Pak Ari, apa yang terjadi jika ketujuh sikap yang baik yang sudah dipupuk itu bisa terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jangan Pak Ari jawab sekarang, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Pemirsa, kita kembali lagi di acara kebanggaan kita, Generasi Emas Indonesia. Nah Pak Ari, sebelum menutup segmen sebelumnya, sempat ada pertanyaan dari saya, bagaimana jika 7 sikap yang kita change dengan yang buruk-buruk tadi itu terus kita terapkan? Ya. Ya, ini aja ya. Niken, nggak tahu zaman Niken dulu ya. Kalau dulu saya, ketika saya SD, SMP, minum itu air putih itu gratis, betul kan? Di mana? Di Kendi, tahu Kendi? Tahu. Ya, Kendi tahu kan? Nggak tahu Kendi zaman sekarang ya. Tahu. Kendi atau di Gentong, betul? Iya. Atau di Ceret, atau di Teko. Bayar tidak air putih dulu? Dijual apa tidak? Tidak. Kalau kita ke warteg, warung Tegal, minum air putih, bayar apa tidak? Sekarang bayar. Lebih mahal mana dengan bensin? Air. Kenapa? Hanya beberapa orang saja yang menemukan bisnis air putih itu. Kenapa kok tidak bapak Anda, nenek Anda, kakek Anda? Kenapa? Ada yang bisa bantu saya? Haha, kenapa? Pemirsa, kenapa? Kembalikan ke rumus itu lagi, belenggu. Kenapa? Karena tuh mikrofonnya. Ya, kenapa? Kenapa? Ya, pegang-pegang mikrofonnya. Kenapa? Tertutupi belenggu. Belenggu. Belenggu apa yang tertutupi? Pengalaman. Pengalaman. Pengalaman apa yang menutupi belenggu? Soalnya dulu kan emang gratis. Juga dia ngerasa kalau misalnya air akan tetap gratis selamanya. Iya. Dan gak dipikir air itu akan habis. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Ada lagi bisa bantu? Ada yang bisa bantu saya? Oke, mengapa? Karena pikiran kita minum itu kendi, betul? Ketika terbayang minum, ya, mungkin anak-anak sekarang belum. Coba orang bapak ibu yang usianya 40-50 di rumah ini, yang usianya 30-an, begitu minum saat itu yang teringat apa? Ceret. Apalagi kendi, apalagi
teko, apalagi termos, betul? Iya. Akhirnya apa? Sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, ya, sesuatu yang dipegang oleh tangan, sesuatu yang senantiasa kita rasakan, terpola berkali-kali, warnanya, bentuknya, akhirnya masuk di dalam alam bawah sadar kita. Begitu Anda haus, yang ingat teko saat itu. Begitu haus, yang ingat kendi. Begitu haus, yang diingat termos. Terpikir tidak orang itu bahwa air putih, air mineral itu adalah bisnis? Tidak. Paham? Berarti pengaruh pengalaman menutup dia. Lalu ada seorang yang bebas berpikir, dia mengumpulkan air putih, dimasukkan ke dalam botol, dijual dengan harga lebih mahal dari bensin. Dan sekarang menjadi bisnis raksasa di Indonesia. Kenapa Anda tidak menemukan? Karena terbelenggu oleh teko, pikirannya teko kendi. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa kalau kita sudah bebas dari belenggu, kita akan menemukan temuan-temuan baru. Masih ingat dulu, ya, ketika telepon, ya, Alexander Graham Bell itu protes. Bagaimana mungkin orang bisa menelepon jarak jauh, berapa panjang kabelnya? Ya, sekarang ada handphone tanpa kabel. Kemudian ketika Wright bersaudara bikin pesawat terbang, kakeknya ngomong apa? Jangan mimpi, jangan mimpi. Yang bisa terbang itu hanya malaikat. Kemudian Steve Jobs pernah itu dikasih tahu, dulu hanya orang yang bodoh memikirkan komputer di rumah. Sekarang bukan di rumah, di gadget. Dunia di tangan kita. Dulu mainframe, betul? Itu segede lemari. Handphone segini, bayangkan. Ya, kalau Anda jalan-jalan ke stasiun bawa, ya, ke mall bawa apa itu? Handphone, langsung sambil tengkurap sama satpam diusir Anda. Sekarang Anda cuma. Jadi ini semua akibat apa? Akibat belenggu sudah dihilangkan. Coba kita lihat. Ketika belenggu dihilangkan, sifat kreatif akan muncul. Belenggunya dimunculkan? Ketika belenggu dihilangkan, maka sifat-sifat mulia akan muncul. Yaitu sifat apa saja di dalam hati? Kreatif. Apalagi? Jujur, tanggung jawab, kasih sayang. Itu semua nilai-nilai yang muncul di hati kita. Begitu juga ketika kita bicara tentang keadilan. Meskipun Anda ahli hukum, ya, doktor, profesor yang tahu segala hal tentang pidana perdata, tapi kalau hatinya penuh kepentingan, yang terjadi apa? Nggak bisa, tunggu sebentar. Anda mau pasal berapa? Betul? Kalau bayar 5 miliar, hukumannya 10 tahun. Kalau bayar 100 miliar, bebas. Tergantung. Pasalnya saya bisa carikan. Dengan cara seperti itu, hilang tidak keadilan? Lihat gambar, apa yang menghilangkan? Kepentingan. Oleh karena itu kita harus mampu menghilangkan dan biarkan yang warna putih hidup kembali. Boleh tepuk tangan? Pak Ari, dari cerita Pak Ari tadi, boleh jadi belenggu itu datang dari lingkungan kita. Dan itu artinya kita juga harus bisa memilih lingkungan dong? Ya tentu saja, karena itu kita jangan memilih teman negatif. Kalau dia sharing negatif, bilang saja, tolong jangan buang sampah di rumah orang ya. Jangan bilang, enggak, jangan buang sampah di pikiran saya gitu. Jadi dengar, jadi upayakan Anda tidak mendengar itu. Ya, ketika saya membuat buku, menulis buku sampai 700 halaman 2 jilid, saya tidak nonton TV. Saya tidak baca koran. Menulis di tengah malam. Mengapa? Karena saya ingin berada pada dimensi quantum field yang tidak terpengaruh. Coba, Archimedes kapan dia ketemu ilmu Archimedesnya? Ketika di atas meja berpikir,
atau ketika dia pusing dan akhirnya tenang berendam di bathtub. Ketika berendam di bathtub, karena dia berendam, tenang, tiba-tiba dapat ilmunya, lari keluar, eureka, lupa dia telanjang bulat. Mengapa? Karena dalam keadaan zero, belenggunya. Isaac Newton, kapan dia ketemu teori gravitasi? Di bawah pohon apel, ketika dia sedang mikir gak ketemu, capek, akhirnya aduh, di pohon apel, duk, ya, langsung dia keluar teori gravitasi. Coba kita begitu, tuk, rujak. Iya, benar, begitu jatuh gitu pasti kepikiran. Ya, karena itulah mengapa kita harus senantiasa berada pada dimensi zero. Zero itu bukan apa, tapi ininya, pikirannya tenang. Ya, itulah mengapa ada Mas Igi kasih musik. Karena dengan itulah dimensi kita belajar. Itulah mengapa ada sholat malam, berdoa di tengah malam hari, suasana tenang. Di situ kita bisa menemukan penemuan-temuan baru. Bisnis besar, temuan-temuan besar jarang ketika kita depan meja nggak ketemu. Tapi ketika minum kopi, oh iya ya, begitu masang pisang goreng, oh iya ketemu ya, makan pastel, oh iya ya, gitu kan. Betul tidak? Betul. Iya. Nah, itu dia jawabannya. Berarti tidak melulu dengan sesuatu yang harus keras, berpikir keras ya Pak Arya. Albert Einstein, Anda tahu kapan dia menemukan teori relativitas? Ketika usia berapa? 25 atau 27 tahun, masih muda. Tapi begitu dia sudah jadi profesor, nggak ketemu ilmu apa-apa lagi. Sebagai sedikit penemuannya. Mengapa? Karena sudah penuh perhitungan. Karena begitu kita terlalu banyak keyakinan, persepsi di sini, ngelihat orang sudah teorinya semua. Hati nuraninya hilang. Dia sudah menjadi seorang doktor, profesor di ahli hukum. Lupa satu kata, keadilan. Dia belajar ilmu ekonomi, hukum bisnis. Lupa kesejahteraan untuk masyarakat dan kasih sayang. Inilah yang terjadi saat ini. Akibatnya apa? Penegak hukum terhukum. Jaksa penuntut malah dituntut. Akibat kehilangan inti terdalam jati diri manusia. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Pak Ari, luar biasa sekali motivasinya, tapi berikan kami sesuatu yang lebih lagi untuk bisa menerapkan dan mengganti hal-hal buruk yang mungkin ada pada diri kita untuk jadi yang lebih baik setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas Indonesia. Ibarat segelas air putih, itulah fitrah manusia. Namun setiap harinya ada tinta hitam yang mengisi gelas tersebut sehingga air yang tadinya putih menjadi hitam. Dan itulah yang disebut belenggu. Bisakah manusia mengubah belenggu yang hitam itu menjadi putih kembali? Seperti apa yang harus dilakukan oleh tiap kita? Langsung saya serahkan kepada Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan Pak Ari. Pemirsa, coba bayangkan kita berada dalam sebuah rumah yang begitu besar. Tetapi dalam ruangan itu lampunya begitu temaram. Kadang gelap, kadang sedikit cahaya. Di titik tengah ruang tamunya ada sebuah lilin, di mana dia kadang bercahaya, kadang hampir mati. Kadang kegelapan datang menutup sehingga tak ada lagi cahaya. Orang yang masuk ke dalam ruangan ini tak tahu lagi di mana jalan. Apakah di sana pintu keluarnya? Apakah di situ pintu keluarnya? Mengapa? Karena cahaya lilin itu kadang meredup. Tetapi begitu dia temaram memunculkan sinar, kita tahu di mana diri kita. Akhirnya kita tidak tahu lagi di mana diri kita berada. Inilah gambaran Indonesia ibarat
rumah yang besar dan ada sebuah cahaya di tengahnya. Cahaya itulah hati kita. Lilin kecil itulah nurani kita. Kegelapan itulah belenggu-belenggu hitam yang bukan hanya pada jiwa bangsa kita, tetapi kita lihat sehari-hari. Kegelapan itu adalah awan-awan hitam yang menutupi perpecahan di antara anak-anak bangsa, kemarahan di antara kelompok dan kelompok, perkelahian di antara pelajar, pencurian, korupsi, perampokan, kebencian di antara sesama, saling menjatuhkan di antara sesama, mengkafirkan di antara sesama, curiga di antara sesama, laksana ruangan yang kini menjadi gelap gulita. Bayangkan kalau suatu saat cahaya itu mati, maka rumah besar yang begitu indah, yang sesungguhnya banyak lukisan-lukisan yang indah, taman-taman yang indah gelap, kita tidak lagi mampu melihat betapa indahnya rumah ini. Kita tak mampu lagi melihat betapa indahnya Indonesia. Akan tetapi ketahuilah bahwa kegelapan tidak bisa dilawan kegelapan. Belenggu tidak bisa dilawan belenggu. Kegelapan hanyalah bisa terang apabila kita membawa cahaya. Di mana cahaya itu? Bukanlah sekedar listrik yang menerangi desa-desa, tetapi hati yang menerangi jiwa-jiwa yang ada di seluruh Indonesia. Apakah itu? Cahaya kasih sayang, cahaya cinta, cahaya keadilan, cahaya kebersamaan. Itulah yang telah Tuhan berikan ke dalam jiwa manusia, ditiupkan dengan penuh cinta oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Lalu Dia berkata kepada malaikat, datanglah wahai malaikat, datanglah wahai malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Dialah makhluk yang sempurna karena dia telah ditiupkan cahaya ilahi. Dengarlah pemirsa, saksikan dan rasakan. Saya tahu tidak mudah kita mendengar berita-berita yang buruk, kisah-kisah yang buruk, internet yang menggambarkan keburukan semuanya, tapi dengar yang paling dalam, yang paling di tengah kesunyian, di tengah malam hari, engkau akan mendengar, engkau akan melihat, engkau akan merasakan ada cahaya kebenaran di sana, ada cahaya cinta, ada cahaya kasih sayang. Biarkan malaikat melihat lalu mendoakan cahaya itu hidup di bumi persada Indonesia. Percuma kita hidupkan listrik dari setiap desa, percuma kita hidupkan penerangan di seluruh Indonesia kalau kita tidak mampu menerangi hati jiwa Indonesia, karena disitulah cahaya keadilan, kebenaran, cinta. Hidupkan itu semuanya, dan kau akan melihat Indonesia baru, Indonesia yang bercahaya. Saya percaya dan yakin ketika bangsa ini menemukan kembali jati dirinya, menemukan kembali jiwanya, menemukan kembali cahaya nuraninya, maka semua kebun-kebunnya akan subur, padi-padinya akan menguning, jagung-jagungnya akan subur, minyak-minyaknya akan keluar, gasnya akan meluncur, semua hujan-hujan akan lebat, tiada lagi banjir, hutan-hutannya akan burung-burung pun akan berbunyi. Hidupkanlah lilin kecil di hatimu, karena itu adalah jiwamu. Bangunlah, buka matamu, dengarkan lagu indah ini. Mentari tua lelah berbicara. Nyanyikan adik-adik. Manakah bulanan genit enggan tersenyum,
Semua Indonesia nyanyikan. Semua nyanyikan, berdiri. Dan kau lilin-lilin kecil. Tangannya. Sanggupkah kau bersinar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Ayo, semua. Lilin kecil adalah hatimu. Lilin kecil adalah jiwamu. Hidupkanlah dia. Karena di situ ada cinta, kasih sayang, dan perdamaian di dalam hati kita.